Hai, welcome to Ladies Touchy Podcast. Yeay. Keren. Jadi Ladies Touchy Podcast itu adalah podcast yang bakal kita membahas tentang PhD life, seputar struggle-nya dan lain-lainnya gitu ya, kehidupannya kayak gitu. Tapi mungkin sebelum itu kita harus perkenalan dulu nih. Member Ladies Touchy Podcast. Asik. Member nggak tuh? Oke, silahkan Dimulai dari kamu. aku. Hai Ladies Touchies. Siapa sih lebay banget? Itu ladies ya yang nonton tapi Iya, buat ladies and gentlemen di luar sana, kenalin, nama aku Vira. Aku saat ini PhD student di Tohoku University tahun ketiga. Oke, next. Senior guys. Umurnya berapa? Ah iya, umur Sampai aku. satu dari mana sih? Oh iya, umur aku 28 tahun. Aku S1-nya di Maluku Utara, di Ternate. Nama universitasnya itu Hairun University, Universitas Hairun. Terus S2 juga. S2-nya di Konkan University Thailand. Terus PhD-nya sekarang di Tohoku gitu. Yeay. Kamu? Lanjut. Aku dulu ya. Kamu dong. Oke. Halo semua ladies and gentlemen. Nama aku Syafa. Terus aku umurnya 25 mau 26. Terus aku itu sekarang PhD tahun pertama. Enggak. Oke. Maaf ya, masih newbie. Oke. Nah, ini nih. Terus aku S1-nya dulu di ITB. Terus S2-nya langsung ke sini ke Tohoku University dan lanjut S3 gitu. Oke. Nah, yang terakhir nama aku Athena. Sekarang aku itu PhD tahun kedua. Nah, umur aku itu 25 tahun. Nah, S1 aku dan S2-nya itu dari UI. Kira-kira seperti itu perkenalan kita ya. Iya. Oke, tadi kan kita udah sekilas ya perkenalan kayak kita background-nya tuh S1 S2-nya tuh dari mana. Dan kalau tadi denger juga kalau Kak Vira itu asalnya dari Universitas Hairun ya, Kak. Benar. Ya, itu kalau boleh tahu coba jelasin tuh di mana sih, Kak? Jadi Universitas Hairun itu letaknya di Maluku Utara, Kota Ternate. Nah, Kota Ternate itu di mana? Itu ada di bawah kaki Gunung Gamalama. Jadi ini Gunung Gamalama. Terus kayak di kaki Gunung Gamalama tuh itulah Kota Ternate gitu. Oke, jadi aku dari situ guys. Nah, Oke. Walaupun Nah, gak kebayang ya guys. ya sebenarnya kan dia nunjukinnya kayak kaki gunung gak lama, gue nggak tahu juga lagi kaki gunung. Maafin ya. Nanti kita kesana, kita kesana main. iya, soon. Oke, aku pengen tahu dong Kak, karena Kakak berasal dari universitas yang outside dari top university-nya Indonesia. Maaf ya salah ngomong. Oke, itu tuh gimana sih hal itu berdampak ke Kakak nyari S1, nyari S2, nyari S3 dan adjustment Kakak di PhD ini gimana gitu? Oke, jadi ini lumayan menarik sih untuk kita bahas, apalagi untuk aku yang bener-bener start point-nya tuh beda dengan teman-teman aku yang dari top 3 university lah, let's say UI dan ITB guys. Siapa yang gak tahu mereka sehebat apa kan? Nah, jadi jadi kayak untuk aku sendiri menuju S2 dan S3 itu sebenarnya inspired dari ayah aku sih, karena beliau juga lulusan PhD di Jepang dan lumayan kayak nge-influence anak-anaknya untuk bisa kayak pendidikan itu penting loh gitu. Jadi tapi untuk milih tempat spesifik tempatnya mau di mana itu sebenarnya dilempahkan full ke anak-anaknya, nggak ada paksaan sebenarnya. Cuman PR-nya adalah karena aku beneran dari kampus yang dari daerah timur, yang resource-nya itu nggak sebanyak kalian, tempat bertanyanya nggak sebanyak kalian, dan dosen-dosen pengajarnya juga mungkin kayak nggak ini mungkin orang akan punya pendapat yang lain ya, tapi menurut aku nggak terlalu nge-guide dan memotivasi anak-anaknya untuk kayak nih loh ada beasiswa ini. Jadi aku beneran nyari sendiri sih untuk beasiswa, kesempatan dan lain-lain gitu.
Itu singkatnya kayak gitu, guys. I see. Iya. Kalau gitu mungkin next ya. Selanjutnya aku pengen nanya ke Kak Syafa. Ya, Ya, karena kan Kak Syafa ini berasal dari ITB ya. benar. Pengen tahu gimana sih Suara anak ITB. gimana sih environment-nya? Maksudnya gimana environment di ITB terkait riset gitu untuk melanjutkan studi. Itu tuh gimana sih? Oke. Jadi sebenarnya nih ya, guys, aku juga bukan dari Bandung gitu loh. Jadi dari Purwakarta SMA-nya. Nah, di situ aku kayak ngerasa selama ini aku low effort tuh ya udah dapet yang bagus gitu. Nah, ketika masuk ITB, terus kan emang ada TPB ya guys ya, 1 tahun gitu. TPB apa sih Kak? Iya, TPB, tahap persiapan bersama. Kalau nggak salah ya guys, maaf ini udah berapa tahun yang lalu. Nah, terus di situ kita kayak nyatu semua dulu kan, satu fakultas tuh, jadi nggak langsung jurusan. Nah, di situ udah ada dari mana-mana mahasiswa-mahasiswa lain, dan itu banyak anak-anak OSN, which is ya mereka kompetitif dan udah lebih advance lah gitu untuk yang kayak materi-materi kayak kalkulus, fisika, kimia gitu-gitunya. Nah, di situ kayak aku yang tadinya low effort, terus habis kayak gitu kena semester 1 tuh ternyata nggak bisa nih kayaknya kalau misalnya effortku cuma segini doang. Nah, akhirnya aku adjust lah di situ gitu. Nah, tapi menurutku gimana pas aku adjust tuh emang environment tuh ngaruh banget sih, karena kayak awalnya kan aku tipe belajarnya ya sendiri gitu, terus pas udah tahu ini nggak bisa kayak gini, aku kayak nyoba untuk masuk ke orang-orang, ke circle orang-orang yang emang menurutku mereka lebih daripada aku gitu. Jadi aku bisa bertanya sama mereka tentang soal ini atau ini gitu. Terus kayak kita bisa sharing juga gitu apa yang kita nggak ngerti gitu. Jadi kayak gitu sih. Dan untuk masuk buat S2, S3 tuh mudah aja sih, karena kayak ada banyak cutting-cutting kita juga yang emang udah lolos di luar negeri gitu, kayak untuk LPDP atau Max gitu kan, ke Jepang gitu. Jadi gitu sih bedanya. I see. Kira-kira. Mungkin kalau misalnya di tempat aku juga kurang lebih sama ya. Environment-nya itu sangat mendukung buat kita tuh studi lanjut. Contohnya sebenarnya kalau misalnya aku kan sebenarnya, kalau kalian kan S2-nya udah di luar ya, berdua. Tapi kalau aku sebenarnya masih di UI juga tuh S2-nya. Kebetulan aku tuh ikut program yang fast track itu. Nah, tapi itu memang setahunan di atas aku sampai angkatan aku dan selanjutnya itu benar-benar mereka lebih gimana ya, melek untuk lanjut studi gitu. Jadi kayak di angkatan aku tuh kebetulan tuh kayak fast track yang paling banyak tuh di angkatan aku. Jadi kayak emang semua orang tuh kayak gue mau S2 nih. Kebetulan lagi COVID juga sih. Jadi kayak ada yang mungkin nanti nyari kerja susah, terus kemudian jadinya S2 tuh jadi option dan saling mendukung lah di situ. Tapi even yang gak ikut fast track itu tuh banyak juga temen aku yang begitu lulus dia tuh langsung sambil kerja tuh kayak langsung melakukan persiapan yang kayak tes IELTS dan lain-lain, terus buat siapin LPDP gitu. Dan di angkatan aku juga itu yang LPDP kayak ke UK itu banyak banget. Keren ya. Banyak banget kayak sampai aku kayak terus even yang gak ke UK dan keluar itu ada juga beberapa yang ke ITB. Dari S2-nya ke ITB dan lain-lain kayak gitu. Jadi emang environment-nya sangat mendukung untuk kita lanjut studi dan resource yang mau kita tanyain tuh banyak gitu. Di kamu gimana? Di kamu kayak yang aku bilang tadi, kayak emang Sendiri aja. terasa bedanya tuh terasa banget sih, karena aku beneran kayak I have no one gitu yang untuk nge-lead aku, kalau mau lanjut S2 tuh kamu harus pentingin poin-poin ini loh, kayak kan kalian udah punya acuan nih, kayak udah ngeliat senior-senior, mereka kayak IELTS dulu kah atau nyiapin nyari kayak tentang info beasiswa dulu kah, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya dia angkatan kakak ya, itu tuh berapa banyak sih yang lanjut buat studi?
Sebenarnya setahu aku ya, yang lanjut buat studi di fakultas aku sendiri tuh di teknik itu nggak terlalu banyak yang ke luar negeri, tapi yang kayak ke ITB, ke ITS dan IPB itu Lumayan. ada, tapi enggak lebih dari kurang dari 10 sih, setahu aku ya. I see. Yang ke luar negeri juga kebanyakan itu yang jurusan-jurusan bahasa Inggris, literatur kayak gitu. Tapi dari sini kita bisa tahu ya sebenarnya tuh kayak tren buat lanjut studi tuh udah lagi happening ya. Happening. Benar. Happening. Bagus ya, berarti keren deh. Keren ya. Orang-orang tuh lagi pada kayak, oh, gua kalau misalnya nggak sekolah lagi, kayaknya opportunity untuk bisa kerja dan stabil kayaknya kurang gitu sih menurut aku. Keren sih Ya. mindset yang seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mungkin lanjut dulu nih ke topik berikutnya. Kita udah mulai masuk nih ke PhD life-nya. Tapi mungkin kita harus mulai dari kenapa sih PhD? Kenapa lanjut PhD? Siapa dulu? Kamu dulu coba. Aku dulu. Oke. Oke, karena aku mungkin masih baru banget nih guys. Masih fresh banget. Jadi sebenarnya mungkin kayak kenapa mau lanjut PhD ya. Awalnya kan kayak pas waktu S2 juga nyoba-nyoba juga kan, nyoba-nyoba emang ada keinginan untuk S2 tuh emang udah ada, tapi kalau PhD itu belum sama sekali kepikiran. Nah, ketika S2 aku ngerasa kayak oh ternyata aku suka loh gitu eksperimen. Aku ternyata suka ngeriset gitu. Tapi emang dari awal emang ternyata suka juga gitu kayak belajar dan kayak nyari tahu sesuatu yang emang aku belum tahu. Itu emang basically kayak gitu sih. Tapi lebih tepatnya lagi karena emang lingkungan di sini udah mendukung banget, kayak supervisor sangat suportif, terus kayak cara mereka nge-guide juga udah cocok banget sama aku. Jadi aku ngerasa kayak why not aja sih untuk ke PhD ini gitu sih guys. Kalau Vira? Iya, kalau Vira gimana? Kalau Tadi sempat aku di-mention nggak sih? Iya, pertama aku ya itulah aku terinspirasi dari bapak aku, itu satu. Tapi ternyata itu agak modal nekat juga sih kalau cuman kayak bener-bener oh gue lihat bapak gue S3 gitu pengen juga, kayaknya itu terlalu nekat. Cuman akhirnya waktu aku S2 aku ngerasa susahnya S2 kayak gimana, apalagi aku juga lintas jurusan dan aku juga kayak baru belajar lagi nih ceritanya dari nol, segala eksperimen, course-nya yang benar-benar hektik saat itu. Terus aku lebih ke kayak ada kesempatan sih guys saat itu, kayak kesempatan itu tuh datang dan aku ngerasa saat ini orang tuh susah untuk nyari kayak supervisor yang udah kenal, terus habis itu kayak beasiswa yang ditawarin. Aku kayak gak mau aja jadi orang yang nyesel di belakang karena ngelewatin kesempatan yang ada. Ceritain juga itu Apa itu? kenapa kamu kenal supervisor yang sekarang, emang kenapa? Iya, benar. Oh iya, jadi kayak supervisor yang untuk PhD ini tuh emang satu project dengan project yang aku kerjain waktu master. Jadi di situ aku kenal beliau, sensei yang sekarang. Jadi karena udah kenal pas master, udah berapa kali ngobrol tentang riset master, ternyata project yang aku kerjain untuk S2 saat itu ada lanjutannya untuk PhD. Jadi dari situlah aku ditawarin untuk kayak nerusin project ini. I see. Terus Kayak gitu kakak sih. lebih ke ya udah kalau udah ada kesempatan di depan mata nih kenapa nggak dicoba dulu gitu ya? Iya, Itu. lebih ke I see. itu sih guys. Benar-benar. Ya. Kalau Athena gimana? Lah, kok saya dulu? Kan udah semua. Iya. Udah. Oh iya. Udah. Maaf ya tadi kan urutannya gini ya. Iya. Sebenarnya kenapa PhD itu sendiri sebenarnya aku tuh nggak pengen kerja di luar akademia lagi menurut aku ya. Oh iya. Maksudnya aku sama kayak Kak Syafa mungkin kayak meriset tuh menyenangkan ya. Maksudnya melakukan riset daripada bekerja, karena aku nggak suka pekerjaan yang kemudian aku ulang lagi gitu. Itu kayak nggak bikin pengen. laporan terus yang sama gitu kayak. Iya. Sebenarnya even kalau misalnya kerja kantoran pun aku kayak nggak masalah sih, kayak maksudnya mau ke konsultan atau gimana. Cuman aku nggak bisa ngebayangin aku itu
kerja kayak kantoran tuh kayak nggak bisa banget deh kayaknya gue gitu. Nah terus oke, jadi kan gue milih akademia nih Kak. Nah kebetulan juga setelah dari S2 itu aku ada kesempatan buat ngajar secara tidak tetap ya, tidak tetap selama setahun sambil nyari S3. Jadi harapannya sih sebenarnya kalau sudah selesai S3 tuh buat mau ngajar lagi gitu. Kayak gitu sih kalau aku ya. Mantap. Jadi nyaman ya ngajar. Jujur nyaman sih, suka sih mengajar tuh. Oke. Bagus itu juga. Karena dia udah ada experience nggak sih? Jadi Nggak, kayak tapi gimana kayak, tuh? jujur ngajar itu, maaf ya ini agak intermezzo. Tapi ngajar itu sebenarnya tuh kayak serem banget lagi. Kayak aku tuh malamnya itu bener-bener kayak anxious, kayak ini awal-awal ngajar ya. Maksudnya anxious ya, kayak gue akan ngajar apa nih, terus kayak lihat lagi materi dan lain-lain dan bener-bener belajar lagi tuh malamnya, karena kayak ya belum pernah gitu tiba-tiba dicemplungin. Tapi emang kayak kalau hal-hal yang kita langsung dicemplungin tuh tiba-tiba kita adapt aja gitu. Iya benar-benar. Tapi nggak tahu sih kalau misalnya mahasiswa saya gimana ya pendapatnya dengan cara saya mengajar, nggak ngerti. Ya, udah tapi lah ya udah ya. nggak apa-apa. I Tapi- tried my best, tapi Iya. ya udah. Mantap. Mantap ibu dosen. Wah, oke. Selanjutnya. How is PhD? Nah, ini dari How is it ketiga dulu, going guys, so far? kayaknya. Urutannya dari Oh, iya. yang tahun Dari yang terakhir tahun dulu terakhir atau dulu. pertama nih terakhir ya? Terakhir dulu. Oke. Terakhir dulu ya. Oke. Iya, Jadi how is PhD? Jadi PhD itu emang naik turun sih guys. Kayak ada masa dimana baik-baik saja dan ada masa dimana nggak baik-baik saja gitu. Sebenarnya menurut aku PhD itu lebih ke tentang seberapa kuat sih mental kalian gitu untuk menghadapi segala hal yang ada di PhD, mulai dari gimana figuring out kita riset kita, data-data kita yang nggak berhasil, cara kita ngebelain data kita depan sensei atau supervisor maksud aku. Itu sih ya tough sih guys. Makanya buat kalian yang kepikiran untuk PhD, saran aku at least kalian tuh pengen PhD bukan karena hanya untuk pengen kabur dari dunia kerja atau bosen tinggal di Indonesia. Kayaknya itu jangan jadiin alasan Motivasi. utama sih. Iya, Iya, jangan jadiin betul. alasan utama karena PhD emang se-tough itu sih. Gitu menurut aku. Kalau kamu gimana? Aku di dua loh. Iya. Oh iya, Gua dulu deh. Nah sebenarnya kalau di Jepang ini kan sistemnya dia 3 tahun ya programnya. Jadi kalau misalnya di tempat lain mungkin beda ya, misalnya ada yang 4 tahun dan yang 5 tahun kayak gitu. Tapi kita kan di sini 3 tahun. Nah sebenarnya kan syarat buat, kadang beda-beda ya, tapi kayak syarat buat sidang, syarat buat lulus itu kita harus punya publikasi dan lain-lain kayak gitu. Nah di tahun kedua itu tipikalnya adalah kalau belum punya publikasi mulai panik. Iya. Sejujurnya kalau misalnya kita panik bersama supervisor aman aja sih. Iya. Paniknya berdua gitu ya. Cuman kalau cuman kitanya yang panik kayak Agak gimana agak ya? gimana gitu ya. Senseinya sebenarnya care gak sih tentang studi kita? Iya. Gitu. Dan itu akan kita bahas selanjutnya ya, masalah Iya, supervisor. lebih detail. Nah, tapi kalau misalnya tipikalnya sih kalau misalnya udah D2 ya mungkin kayak gitu ya, karena mempersiapkan karena D3 tuh akan cepet banget. Oh, sorry, D1, D2, D3, ngerti kan maksudnya? Tahun ke-1, kedua, ketiga. Oh, iya, Doktor iya. tahun Dokter. 1, 2, 3. Nah, ketika udah di tahun ketiga tuh kan kita punya sidang, sebelum sidang kita punya submit disertasi dan lain-lain. Jadi kayak mostly D3 bakal dipakai buat nulis, means most of the work should finish di D2 kayak gitu. Benar, Jadi benar. kayak gitulah saya saat ini. Kurang lebih. Sedang terguncang juga. Itu sedang terguncang sih, tapi kayak lagi dicuekin nih aku. Ya udah gak apa-apa, lanjut. Lanjut, siapa? D1 masih fresh. Masih fresh. Jadi aku haus PhD ngebandinginnya sama S2 ya guys. Jadi menurutku sebenarnya kalau dari workload mungkin karena pas S2 juga eksperimennya kayaknya lebih intens karena selnya juga lebih cepat ya grow-nya, jadi lebih intens. Terus ngerasa kayak ya nggak terlalu beda jauh lah workload, dan emang supervisor juga tipenya yang kayak
kasih kerjaan tuh dalam satu waktu, ya udah lu harus paralel multitasking semuanya gitu, ya udah gitu. Tapi yang jadi perbedaan besar banget dulu itu kan jadi supervisorku tuh basically ada dua, jadi profesor di labnya sama asisten profesor. Nah, aku banyak sekali di guide sama asisten profesor ini ketika aku baru masuk, apalagi untuk in touch sama eksperimen gitu kan. Jadi apapun yang aku tanya dia pasti jawab gitu, dan dia emang tipenya juga ya ngajarin, tapi ya ngajarin sekali terus jangan sampai harus ngajarin lagi, dia tipenya kayak gitulah. Nah, terus ketika PhD ini, dan berhubung dia itu tiba-tiba pergi ke Sweden, aku tuh jadi harus have a control of my research by my own gitu loh, benar-benar yang kayak sendiri banget. Itu mulainya waktu master tahun kedua. Nah, di situ mungkin itu transisinya aku nggak terlalu berasa. Benar. Pas PhD itu Ya, karena ini kan iya. Nah, di situ aku ngerasa kayak semua aku yang desain sendiri, aku yang desain eksperimen sendiri, terus semua kalau misalnya ada gagal tuh ya aku report, tapi ya akhirnya aku solve sendiri gitu. Nah, mungkin dari situ akhirnya aku ngerasa kayak PhD ya udah nggak terlalu ada bedanya, tapi itu adalah perbedaan yang sangat besar sih menurut aku, karena mulai dari sekarang juga si asisten profesor tersebut tuh juga lebih jarang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanku gitu, dan bahkan nggak paham, nggak tahu jawabannya gitu. Karena kita sama-sama nggak tahu gitu kalau yang sekarang itu gitu sih. Sebenarnya fact-nya tuh ketika PhD tuh orang tuh kan nggak expert di semua hal ya. Jadi kayak yang mereka expert tuh benar-benar sangat spesifik. Jadi memang kadang-kadang tuh kayak riset kita sendiri tuh nggak ada yang tahu jawabannya gitu. Ya, jadi Iya, siapa yang tahu, nggak tahu, kita yang nyari tahu gitu. benar-benar. Jadi ngerti banget POV kakak. Kalau misalnya ya even supervisor atau co-supervisor yang nggak akan punya semua jawaban gitu. Benar-benar. Bahkan sebenarnya mereka juga akan belajar dengan kita, karena benar-benar. yang kita bawa ke mereka itu riset baru juga kan. Ya, makanya mereka melakukan riset kan sebenarnya, kayak mau mengetahui hal yang baru. Oke. Nah, salah satu hal yang penting dalam perjalanan PhD itu adalah supervisor. Jadi kayak gimana cara milih supervisor, style supervisor dan lain-lain. Nah, mungkin kita sharing tentang itu kali ya. Boleh ya? Siapa yang mau mulai? Nah, boleh aku lagi. Iya, boleh. Iya, setuju sih. Jadi untuk PhD ya hal yang penting itu milih supervisor. Itu menentukan gimana jalannya PhD kita, guys. Benar. Ini yang mau dibahas style supervisor kita. Ya boleh. Kita ngomongin style dulu deh. Kalau sensei aku, dia itu tipe yang micromanage banget sih. Jadi dia aku mau bilang tipikal orang Jepang, tapi ternyata setelah ngelihat sensei kalian ternyata jauh berbeda ya. Sensei aku tipe yang dia tuh nggak percaya sama semua orang. Jadi even kita anak bimbingannya, kita tuh harus beneran kayak bisa mengencourage dia untuk mempercayai data dan riset yang kita lakuin gitu. Jadi kalau misalnya style aku punya weekly meeting. Jadi kita tuh akan selalu meeting dan nge-report progres kita setiap minggu. Dan itu adalah jadwal fix yang dikasih sama sensei gitu. Jadi kayak setiap minggu kita harus bisa punya progres dan didiskusiin sama beliau. Itu sih dua hal penting yang bisa aku highlight dari stylenya si sensei aku gitu. Mungkin yang super kebalikannya dengan sensei kakak adalah sensei saya ya. Iya. Kita tahan sensei kamu untuk terakhir. Sensei menyimpulkan gak sih senseinya dia? Sensei aku tuh mau dibilang lepas juga nggak sih. Jadi dia tuh kayak bener-bener akan ngecek semua
manuskrip hasil kita itu tuh nanti ketika kita mau submit sesuatu. Wow. Begitu. Kita nggak punya weekly meeting. Baru-baru ini sih kita benar-benar penuh banget ya labnya. Jadi makanya kita ada kayak bi-weekly meeting kayak gitu. Tapi itu pun nggak sama sensei, sama kita aja. Oh, sesama anak PhD-nya. Nggak, sesama anak yang mirip-mirip lah gitu. Misalnya kan kalau aku kan masalah coastal engineering ya, tapi sebenarnya sedimen kan tuh dari gunung ke sungai terus kemudian ke coastal kan. Jadi yang ngomongin gunung sendiri, yang ngomongin river sendiri, yang ngomongin coastal sendiri. Jadi kita meeting aja tuh di antara kita, terus kemudian sharing ada masalah apa atau gimana, terus kita bikin laporan lah. Tapi ya segitu aja. Supervisingnya, iya meetingnya Kak. Bahkan sebelum ini tuh nggak ada meeting ini. Jadi gimana tuh? Coba elaborate gimana Sensei tahu progress research kamu? Jujur kalau aku kan tahun lalu itu agak boncos ya gara-gara disuruh conference 4 kali di dalam 1 tahun. Jadi secara nggak langsung dia pas aku mau submit mau apa dia tuh kayak nanya kan pasti. Jadi itu yang membuat aku masih ada komunikasi lah gitu sama dia tahun lalu. Tahun ini itu aku cuma disuruh join 1 conference. Iya, 1 conference. Nah, kemudian deadline buat submission abstraknya conference itu pun Januari. Hasilnya tuh belum ada. Jadi kayak bikin dulu abstraknya. Kita kerjain nanti sampai sebelum Agustus kayak gitu. Jadi sejauh ini aku belum ada kontak sama dia. Di luar nulis paper ya. Yang bener riset aku tuh belum ada apa-apa. Kayak gitu sih stylenya. Meanwhile kamu sangat dibuntutin. Gimana ya? Kayak nggak bisa tanpa sepengetahuan itu, kita nggak bisa tanpa si pengetahuan sensei aku nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Jadi dia tuh harus tahu setiap hal yang akan aku lakuin. Benar. Nggak boleh kalau misalnya even aku mengganti metode, even aku ngapain, itu tuh harus didiskusin sama dia sebelum aku bertindak. Kayak gitu sih. Tapi yang bedanya kan kakak eksperimen ya. Maksudnya kan eksperimen kan butuh planning yang clear gitu kan. Terus kayak karena butuh waktu terus kemudian ngelaporin hasil eksperimennya kayak gimana. Tapi kan kalau aku kan modeling. Jadi kadang tuh kok ketika di modeling tuh ada aja gitu yang bikin ini harus berubah gitu dan ya harus cepet aja gitu. Tapi manuskrip juga diceknya. Iya sih. Kasihan deh kamu. Iya sih. Jadi sekarang aku struggle-nya emang manuskrip sih guys. Ya kayak yang Athena bilang tadi, kayak syarat untuk lulus itu harus submit harus punya publikasi lah. Sedangkan sensei aku tuh bener-bener kayak cek setiap paragraf, setiap kata bahkan. Dan dia tuh harus selalu tahu maksud dari aku nulis itu tuh apa. Kata-kata kamu nulis ini tuh sebenarnya maksudnya apa, dia tuh harus paham. Beratnya di situ jujur. Ya sih, membuat dia sepemikiran dengan aku. Benar itu sih. Kamu? Aku. Jadi sebenarnya lebih ke ini ya, positif negatif lah, dan cocok-cocokan juga ya pada akhirnya gitu kalau masalah supervisor. Terus kalau aku sih tipenya yang gini sih, beliau tuh senseiku yang utama ya gitu. Dia nggak ngecek, dia jujur nggak ngecek. Yang kemarin itu tuh aku beneran kayak ya udah aku yang jadinya ngecek berulang kali gitu. Dia cukup punya trust gitu. Kalau ke aku ya, dia punya trust gitu ya. At least ke aku tuh dia kayak gitu. Tapi emang akunya juga lumayan lumayan kalau ada apa-apa tuh selalu tanya dulu sama dia gitu. Dan kita punya meeting, cuman itu kadang seminggu sekali, kadang bi-weekly, dua minggu sekali ya, bener 2 minggu sekali. Atau kadang kalau sesuai sama availability dia, kadang-kadang dia ya udah nanti seadanya 3 minggu misalnya dari meeting terakhir gitu. Tapi ya apa-apa juga bisa di email dan cepet banget sih dia gitu, maksudnya fast respon parah gitu. Nah terus dia tipenya lagi
yang paling aku kayak apa ya, ngerasa dia tuh support banget. Dia itu kan eksperimen lab kami itu lumayan ini ya, intens dan mahal, which is sangat microbiology, molecular biology, dan ya sel-sel juga karena aku virus kan. Dan beneran dia akan mengusahakan funding untuk research anak-anaknya gitu. Dan itu menurutku hal yang sangat apa ya, kita jadinya nggak ada kebebanin harus order something yang cheaper gitu. Jadi sesuai aja gitu sama yang sesuai sama yang emang yang udah best quality gitu, atau yang biasa kita order aja gitu sih, yang lebih ininya. Jadi no worries lah ya. No worries sama research fund gitu. I see. Dia akan mengusahakan banget gitu sih. Kalau itu tergantung sih, tergantung senseinya sih kalau kayak gitu. Iya. Sensei saya juga banyak duitnya kayaknya. Iya, benar sih. Suatu hari dia datang ke Athena, aku harus menghabiskan 1 juta yen, kamu butuh apa? Terus kamu bilang kamu butuh apa? Enggak bilang butuh apa-apa, cuma butuh data. Tapi sebenarnya nggak butuh sih waktu itu. Cuman kata dia kayak insist, udah kamu beli aja itu, akhirnya beli kan. Terus aku kayaknya sebenarnya itu bakal habis juga sih, karena aku conference 4 ya, dan satunya juga keluar, jadi kayak ya jadi kayak itu aman aja kalau masalah ngabisin uang. Jagonya kalau Athena gitu. Iya. Oke, next lanjut ya, masih masalah PhD. Masih seputaran PhD guys. Kita udah bahas supervisor, karena supervisor itu jujur sangat berpengaruh banget mental health kita juga. Benar. Nyambung. Mantap. Jago aku. Nah, oke. Sebenarnya mau tahu dong keluh kesahnya, maksudnya secara mental health ya, selama PhD ini tuh apa? Terus kayak ada nggak sih faktor-faktor yang membuat kalian itu mental breakdown? Siapa nih yang mau ngomong dulu? Aku dulu. Ya udah. Iya. Ya udah. Sebenarnya ya jujur, kalau aku lebih ke kayak, kalau mental breakdown nggak yang separah itu juga. Cuman ada saat dimana kayak, aduh udah nggak bisa mikir nih, udah gitu kan, kayak. Tapi ketika itu aku emang nge-shutdown semua sih, kayak jadi ya udah nggak aku paksain. Cuman emang ketika banyak deadline kayak gini, kayak kemarin itu, jatuhnya jadi kayak sakit fisik sih kalau aku. Bener, capek ya. Capek, dan baru kerasanya tuh setelah submit, setelah deadline itu semuanya selesai, terus tumbang lah gitu. Ternyata ya badan aku emang ya udah pengen aku istirahat gitu sih. Dan BTW pas ke dokter kan bukan virus katanya. Terus aku disuruh buka mulut kan, dicek tenggorokannya. Terus kayak dokternya bilang nggak apa-apa katanya. Tapi ya udah, nanti aku resepin ya obatnya gitu. Kamu coba sakit apa? Aku sakit apa? Aku juga bingung guys. Kadang-kadang suka gitu. Capek aja. Dan kadang emang kayak aku tuh kalau misalnya udah capek tuh emang beneran badanku yang respon, karena kayak suka mimisan kadang-kadang gitu. Jadi gitu sih tipenya, bukan yang jadi ke mental gitu, karena jadi ya gitu sih, lebih ke gitu. Menurut kamu itu kejawab gak? Iya, kejawab sih. Maksudnya secara faktor-faktor ya, faktor yang menyebabkan mental breakdown. Tapi kamu nggak mental breakdown berarti? Maksudnya kayak nggak mental breakdown, lebih ke nih, burnout. Oh iya, bisa. Ya, itu ya. Lebih ke situ ya. Aku tuh juga kayak aku tuh nggak pernah ngerasa kayak mental breakdown banget gitu. Cuman kayak nggak tahu ya, cuman maksudnya mungkin aku menghindari mengatakan hal itu mental breakdown gitu, karena kayak itu menjadi parah banget gitu loh di mataku. Tapi jadinya kayak, tapi aku tahu kalau aku burnout tuh gimana. Kayak misalnya beneran gak bisa keluar kasur, yang kayak bener-bener gue tuh capek banget gitu kan. Bangun tidur tuh berasa gak enak banget gak sih kalau emang. Tapi paling tahun kemarin ya paling kayak 2 kali lah, 3 kali kayak gitu. Ketika lagi ada deadline yang banyak banget, habis begadang, terus kayak mikir mau ketemu supervisor lagi, diskusi tuh kayak
capek banget Iya, gitu iya. kan. Dalam banget. Nah, kalau jadi faktor-faktornya ya itu sih sebenarnya kayak load aja menurut aku yang bikin Iya, kayak load. gitu. Load. Terus kemudian apalagi kalau misalnya risetnya tuh doesn't work as I want to. Iya, Ngerti gak sih? doesn't work as expected Iya, ya. Itu terus sering kayak- terjadi BTW. Normal Ya. Iya. Failure tuh normal Ah. banget di PhD sih menurutku. Tapi kadang tuh bener-bener aku tuh juga ngerasa kayak kok aku lambat banget ya, cuman bikin Iya. cuman ngitung ini doang, ini doang kok lama banget. Itu kayak bikin capek sih secara mental kayak gitu. Setuju sih. Heeh. Terus ya udah kalau udah kayak gitu nggak keluar dari kasur sehari gitu. Tapi ya udah gitu. Istirahat sih. gitu ya berarti. Istirahat. Wah kok iya istirahat sih. Hmm. Tapi kadang kan nggak bisa istirahat ya. Maksudnya kadang tuh deadline-nya udah di depan mata, jadi nggak ada waktu juga untuk kayak gitu. Iya sih. Tetap ngejalanin hari aja kalau kayak gitu. Iya nggak berarti. mungkin kan gue tiduran kayak gitu ketika kayak ada deadline gitu. Nggak bisa, harus tetap jalan. Benar. Iya sih. Aku tuh kadang tuh ya di kitchen tuh kita kan kecil ya, cuman kayak 80 cm mungkin ya lebarnya. Itu udah aku duduk di situ kayak merenung meratap, terus kayak kita nggak boleh minum bir ya. Jadi tapi kayak ada minuman kaleng-kaleng lain. Stay halal. Tapi maksudnya tuh kayak aku tuh kan sempet kayak nyetok fruity can gitu kan, terus kayak udah duduk aja aku di situ tuh Sambil kayak, minum fruity. iya, sambil minum fruity bener-bener kayak Sambil tarik napas. bisa, ya udah sabar ya gitu. Iya, Reassurance pelan-pelan. Sabar ya diriku gitu. Benar. Itu sih. Cuma kalau kakak apa sih ini yang paling menyebabkan? terakhir. Iya. Ini kita ke apa yang menyebabkan pengalaman ya, kita apa yang menyebabkan dulu ya. Baru nanti kita Apa yang ngomongin menyebabkan? gimana sih elaborat lagi ya. Kalau aku panjang banget tuh kayak tarikan napasnya kepanjang. Jadi kalau aku lumayan menguji mental ya PhD ini, karena style supervisor aku tuh kita selalu dituntut untuk memenuhi ekspektasi dia. Awalnya aku tuh mikir kayak, oh itu bisa kok, sepertinya aku kayak nggak memenuhi ekspektasi dia, sepertinya boleh aja. Ternyata semakin kesini semakin ditekan, dia tuh tetap yang kayak mendengarkan kok pendapat-pendapat aku, tetapi ujung-ujungnya tuh harus tetap sesuai standar dia. Aman. Nah, kita balik lagi. Iya. Pokoknya harus sesuai standar dia kayak gitu. Nah, itu sih yang bikin kadang tuh aku capek gitu. Apalagi sebenarnya sensei aku tuh sempat ngomong kayak dulu waktu dia PhD, dia tuh working time-nya tuh kayak dari jam 9 pagi sampai jam 1 atau jam 2 pagi ya guys, kata dia gitu. Jadi saya lumayan terpacu dan lumayan tertantang untuk memenuhi itu sih, karena ternyata so far setiap aku ke lab, ke student office, Sabtu Minggu beliau masih ada di sana juga bekerja. Jadi gitu. sebenarnya supervisor kakak juga hardworking parah ya. Parah. Tapi masalahnya tuh dia mengexpect hal yang sama gitu loh dari studennya, itu mungkin ya yang bikin capek. Iya. Oh, dan satu hal lagi, melihat supervisor kalian ngehandle berapa anak internasional itu juga penting guys ternyata. Gitu ya. Karena supervisor aku cuma punya aku one and only anak internasional, dan selebihnya itu Jepang. Jadi itu sih yang benar-benar mungkin dia ngerasa kayak bisa kali ya anak ini bekerja sebagaimana orang Jepang bekerja. I see. Gitu sih. Susah sih. Itu ini sih pelik sih ya. Kamu gimana emang? Kalau kamu berapa orang? Kalau aku internasional, iya, tapi itu juga ngaruh sama supervising style juga BTW. Bener sih. Karena menurutku international student, seberapa banyak international student di lab itu bisa menentukan gimana, karena kan kalau banyak international student istilahnya kayak personality, karakter tuh beda-beda. Benar-benar. Dari negara mana gitu kan. Nah, di situ kalau supervisorku tuh dulunya mungkin dia sangat Japanese style ya gitu. Punya standar, ya maksudnya expect hal yang sama gitu. Nah,
Tapi kalau sekarang dia lebih banyak adjusting gitu orangnya gitu, cara approach dia ke student tuh juga beda-beda gitu. Jadi dia juga ini sih kayak menyesuaikan dengan personality dan karakter si student tersebut gitu. Dan itu sih yang menurutku aku kayak salut juga sih sama beliau ini gitu. Dan tapi BTW aku sempat kepikiran juga lagi kayak apakah supervising style itu dipengaruhi dari Dia lulusan mana atau dia pernah kayak postdoc di mana atau kayak jadi visiting professor di mana gitu nggak? itu pasti Tapi iya lagi. iya, Itu pasti iya. kan? Tapi Tapi yang dia international studentnya ada berapa juga? Oke. iya. Sensei aku tuh Lulusan Jepang terus, dia S1, S2, S3 ya. Iya. Tapi kenapa dia bisa lebih open sama international student? Karena dia tuh dia tuh semua PhD studentnya dia adalah international student kecuali satu. Dan itu baru masuk. Oh iya. Oh iya. Benar. Sebelumnya tuh jadi kan aku tuh kan PhD student mungkin ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah ya gitu. Wow. Terus kayak 5 sebelumnya ya orang luar semua. Terus kan kita nanya gimana ya, pokoknya salah satu temanku tuh pernah ngomong kayak dia glad banget ada di lab ini karena juga sensei kita tuh nggak pernah nentuin kita harus datang jam berapa, pulang jam berapa tuh nggak pernah kan. Terus kata dia, iya soalnya saya nggak bisa melakukan hal itu karena kalian semua tuh international student, style kalian berbeda dan lain-lain. Dia ngomong, dia ngomong kayak gitu. Ternyata itu berarti. Jadi dia ngomong kayak kalau aku suruh kalian kerja mulai dari jam 9 sementara kalian tuh lebih better mulai dari jam 12 tuh sampai malam ya gimana gitu kan. Benar-benar. Dia ngomong kayak gitu sih. Although dia tetap ngecek sih karena kalau misalnya kita keseringan gak datang ya mungkin tetap ditegur mungkin ya gitu. Iya. Pasti Ada lah temen aku yang pernah ditegur. Pasti ditegur sih. Tapi kalau masalah jamnya kapan dia nggak pernah ini sih. Kayak gitu. Nice. Ya penting sih. Yes. Tapi senseimu juga sebenarnya juga ada exposure dari internasional kan. Iya, pernah ke Aussie kan. benar. Iya. Tapi itu kayak 1,5 tahun gitu kan. Iya. Ternyata tuh nggak ngaruh Iya. lagi. Mungkin emang lebih ngaruh ke kayak berapa banyak international student. Itu lebih ngaruh sih dia kayaknya. harus menurut aku kayak si sensei ini harus punya pengalaman dulu sih. Mungkin dia ngehandle berapa anak internasional, maka dari itu abis dia bisa ngelihat kayak Benar. oh aku harus nggak bisa nyamaratain semua nih gitu, Benar. karena mereka punya karakter yang beda-beda gitu sih. Gitu sih. Oke. Oh iya. Oke, sebelum kita semakin kemana-mana ya, Iya. masalah mental breakdown. Ya. Gimana sih cara kalian tuh rilis stres kalian? Kamu dulu deh. Ya. Bentar dulu deh. Aduh, maaf ya, penyakitan. Maaf, penyakitan beneran baru beres deadline soalnya guys. Ya udah, aku cara rilis stres. Kalau sebenarnya Stres nggak pernah rilis. Kayak rilis tapi kayak stres gak pernah rilis. Iya. Kalau lagi mumet banget. Kalau terus lagi kalian mumet ngapain? banget, ini harus menenggelamkan kepalaku di kolam renang. Jadi- Itu beneran guys. Jadi ditenggelamin literally ya. Iya, ditenggelamin literally. Jadi kayak ya udah aku pergi ke tempat gym lalu berenang lalu keluar langsung merasa terlahir kembali. Comeback stronger. Tapi kalau kayak lagi capek kayak gini kan kayak nggak bisa ya kayak gitu. Jadi biasanya ya udah nonton atau kayak dengerin podcast gitu aja sih. Lebih ininya. Gitu. Kalau Vira? Kalau aku sebenarnya tidur. Tidur sih kalau aku. Tidur dan melakukan hal-hal yang aku suka kayak bertemu dengan teman-teman yang aku ngerasa aku nyaman sama mereka, itu satu. Terus habis itu kayak masak atau makan bareng mereka dan nonton. Jujur itu lagi. Iya. Karena bikin cimol lah, bikin apa, bikin cireng, bakwan, apapun kita lakukan, baking. Semua hal itu sebenarnya bentuk dari stress release aku sih.
Terus apalagi ya selain tidur dan makan nonton kayak gitu. Jalan-jalan kemarin. Iya, Lebih tapi lo ternyata setelah jalan-jalan dan kayak healing kemana-mana, aku ngerasa kayak aku lebih memilih hal yang gak bikin capek fisik lagi. Gitu ya? Iya. Jadi kayak lebih ke lebih prefer relax dan Iya, bener yang gak. spending Benar, leisure benar. time di rumah gitu ya. Iya, kayak gitu. Tapi lumayan membantu. Tapi ternyata aku lebih suka yang gak membuang banyak energi gitu. Kamu? Kalau aku ada 2 sih. Asik. Yang keluar rumah sama yang di dalam rumah. Oh iya bener, dia jalan-jalan terus guys Iya, anaknya. anaknya suka ini sih, suka explore. Tapi kalaupun tapi sekalinya aku salah satu episode burnout yang tahun lalu itu, aku bener-bener se-burnout itu aku jalan kan, kamu lari. Oh iya. iya. Terus kita turun bareng kan. Jalan sore atau jalan-jalan pagi Jalan gitu pagi, ya. jam pagi banget ya waktu itu kemarin. Aku pagi. Kita kan tuh FYI kita tuh ada di gunung. Iya, kita Iya. tinggal di Kita di gunung. puncak gunung. Iya. bener. Suatu puncak gunung Ya, tapi ada puncak yang lebih puncak lagi. Cuma masalahnya untuk ke puncak yang lagi itu kita harus turun terus baru naik lagi gitu kan. Oke. Nah, itulah yang aku lakukan, terus aku bengong lah di puncak itu sejam. Oh. Keren. Aku ya abis itu udah bengong gitu kan di situ melihat pemandangan kota ini ya kan dan lain-lain kayak gitu. Terus kayak bener-bener ya maksudnya yang nyapein fisik banget tuh yang kayak gitu sih kalau aku ya. Tapi kalau misalnya yang di dalam rumah banyak hal yang bisa dilakukan dalam rumah termasuk nongkrong bersama kalian. Tapi kalau aku Iya. sendiri Ofuro jawabannya. Ofuro berendam ya guys, berendam di bathtub. Expect jujur, aku pikir baca manga atau Itu kan nggak perlu stres untuk melakukan hal itu. oke, itu oke. hobi aja berarti Itu ya, hobi bukan aja. stress release Jadi kamu. Dia berendam di bathtub. Iya terus kayak bener. ampun. Jadi bener-bener yang kayak oke, guys. gue akan keluarkan bath salt gue. Itu kita buka Netflix dan nongkrong lah aku di situ kayak Bisa sejam berapa setengah. lama? Paling lama 2 jam lah. Kita beneran introvert mode banget, BTW stress release-nya kayak gitu. Iya, tapi kan cuma masalah itu keluar duit kan bayar gas ya. Ya udahlah ya. Tapi nggak apa-apa lah, kan cuma sekali-sekali. Iya. Kan anak mahasiswa. Lagi mahal say. Nah Iya. tapi ya maksudnya kayak gitu sih. Sebenarnya banyak sih kalau misalnya ngomongin stress release karena kadang ada kan yang kita bener-bener stres banget, gue mau istirahat tapi nggak bisa tidur misalnya, jadi kan harus capek dulu kalau kayak gitu. Atau ya ada yang kayak stres udah capek banget gitu, gue mau relax berarti ya kayak gitu. Atau spending time dengan kalian yang cuman cuman berada di satu ruangan aja tapi kita nggak berinteraksi amat gitu kan. Iya, kayak kemarin kayak gitu guys. Kayak gitu sih. Ternyata bisa ya, kayak kita tuh salah kata-kataku. Ternyata kita tuh bisa kok. Apa sih gue ngomong apa sih guys? Ternyata kita bisa dengan silence aja, Iya. comfortable silence aja ya. Karena aku kayak yang pernah kita omongin kayak takut canggung, takut kayak terpressure untuk buat topik baru gitu kan. Ternyata bisa kok. Kita nemuin orang yang kayak ya nempel aja atau enggak nggak ngapa-ngapain. lihat dia goler-goleran di situ di sekitar kita. Maksudnya kayak saya goler-goleran. Saya goler-goleran, kamu makan kemarin. Oh iya aman benar. aja gitu. Ternyata itu juga lumayan bisa Iya. charge sih. Ya. Bener sih. Bener sih, karena kayak kita udah tahu kan masalah kita Satu sama lain. Jadi kayak kalau misalnya kita cerita lagi, bosan ya dengernya gitu. Iya. Masih itu kok masalahnya, cuman kayak mau bertemu aja. Kenapa kalian makin ke kanan sih? Pertanyaan gue. Makin sering ya ampun. Oke. Gitu. Nah, Apa yang belum kebahas coba? itu sebenarnya udah sih sampai mental health. Nah, kayak segitu emang. ini mau dipisah atau gimana? Dipisah ya. Oke. Anyway, kita berarti sekian dulu part 1 tentang ngomongin PhD Iya, kita. episode 1 Kita udah sejam sih kayak almost hampir 46 Oke. menit. Keren juga. Keren sih. Iya. Nah, jadi kurang lebih ya kalau misalnya kita conclude tadi kita udah bahas juga gimana memilih PhD itu kayak privilege-nya punya resource dan kalau misalnya Iya. nggak ada resource kita harus ngapain kayak gitu. Terus kemudian how is PhD untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ada pandangannya Ada pandangannya masing-masing ya. Terus juga tentang style supervisor yang menjadikan itu sebenarnya tuh penting banget untuk kalian kalau misalnya beneran mikirin mau PhD.
kayak style supervisor itu penting. Tapi kadang kan kita mungkin nggak tahu ya langsung. Jadi kayak kita bisa nyari tahu dari kalau ada kenalan, kalau ada membernya, atau pokoknya kita bisa ngobrol kayak gitu dulu. Termasuk gimana PhD mempengaruhi mental health Benar. dan gimana kita bisa rilis stres kita. Kayak gitu, itu Benar. bahasan kita hari ini. Next episode Next episode menarik sekali. kita Bisa akan jadi membahas kita langsung tag. PhD. Kita akan langsung tag sih. Jadi bajunya akan sama ya. Tapi Mungkin. kita akan pisah karena ini panjang ceritanya. Iya. Kita nextnya akan membahas tentang PhD romance. Anjay. Yang Jadi sebenarnya ya sebenarnya non-existent. Tapi Kita semua jomblo. nah, tapi menarik banget kan untuk membahas ini. Menarik. Ya udah. Menarik guys. Jadi oke. Kita Kita sudahi sudahi dulu. ya, makasih guys. See you on the next one. Bye bye. Ladies and gentlemen.